Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tilang elektronik dinilai belum maksimal. Tilang manual kembali diberlakukan. Tabrakan beruntun yang tewaskan 3 orang hingga hoaks penculikan murid sekolah dasar kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang mayat yang diduga laki-laki ditemukan dalam keadaan tubuh tidak utuh lagi di Kompleks Pasar Raya Blok 1 Lantai 3, Kelurahan Kampung Jauh, Pusat Kota Padang. Menurut Kapolsek Padang Barat, Kompol Gusdi, mayat ditemukan oleh beberapa anak jalanan yang sedang mencari karpet untuk dijadikan alas tidur. Namun saat melihat satu karpet merah di sebuah lorong, mereka terkejut. Karena ada mayat di bawah karpet tersebut yang sebagian tubuhnya tidak utuh lagi. Mereka pun segera memberitahu pedagang di lantai dasar yang meneruskan laporan kepada polisi. Dipastikan mayat tersebut bukan pedagang Pasar Raya Padang, sebab tidak ada pedagang yang kenal dengan mayat tersebut. Wajah sudah sulit dikenali, kita duga itu laki-laki. Dan kondisinya ditemukan seperti apa? Pada saat kita temukan kondisinya daging sudah pada habis semua, kepala sudah mulai lepas, itu diperkirakan untuk meninggal sudah lama. Berarti identitas tidak ada ditemukan gitu? Identitas kami sedang mencari. Saat ini mayat tersebut disimpan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Kasusnya kini ditangani aparat Polsek Padang Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Posko di? Awak di posko di apa bang? Nekat melakukan perbuatan cabul di gang sempit di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Bukit Tinggi. Adek Chandra Lukman berurusan dengan polisi. Pria gondrong itu ditangkap tim Jatanras Polresta Bukit Tinggi tidak sampai 24 jam setelah korban melapor Rabu siang. Pengakuan korban yang masih berstatus pelajar, peristiwa terjadi saat ia yang tengah melintas di jalan setapak itu tiba-tiba dirangkul oleh tersangka hingga membuatnya terjatuh dan mengakibatkan luka pada bagian dagu. Selanjutnya tersangka memeluk korban dari belakang dan meremas hingga meraba pada bagian sensitifnya. Untungnya korban berhasil kabur setelah meronta-ronta dan melawan pelaku. Telah mengamankan 1 orang tersangka atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul, di mana kejadian itu terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 17.30 dengan pelapor ada salah satu siswa pelajar dia melaporkan ke Polresta Bukit Tinggi terkait dengan perbuatan cabul yang dialaminya. Untuk tersangka sendiri kita lakukan penangkapan di kediaman tersangka. Pelaku diancam dengan sejumlah pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Polisi lalu lintas di Polda Sumatera Barat kembali menerapkan tilang manual. Sasarannya adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak menggunakan nomor polisi, memakai knalpot bising, serta kendaraan yang overload atau melebihi kapasitas. Kembali diberlakukannya tilang manual karena tilang elektronik dinilai belum memberikan efek jera kepada masyarakat. Salah satu contohnya, banyaknya sepeda motor yang tidak menggunakan nomor polisi dengan tujuan menghindari tilang elektronik. Meski tilang manual kembali digencarkan kepada pengendara yang melanggar aturan secara kasat mata, namun tilang elektronik tetap berjalan seperti biasa. 1 pekan sejak diberlakukannya tilang manual,
Ribuan kendaraan ditindak oleh petugas Satlantas di masing-masing Polres di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Tilang di tempat yang pertama kendaraan tanpa plat nomor, kemudian kedua kendaraan yang overload ataupun dengan beban yang berlebihan, ketiga kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau bising yang menyebabkan masyarakat komplain ataupun meresahkan, dan yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat sehingga contohnya balap liar. Itu kita lakukan penegakan hukum dengan tilang di tempat. Dengan penerapan tilang elektronik dan manual, diharapkan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir oleh para pengguna kendaraan. Robiha melaporkan dari Padang. Allah ya Tuhan, kecelakaan beruntun. Kecelakaan yang disebabkan oleh remblong kembali terjadi di Jalan Raya Bukit Tinggi, Padang Panjang, tepatnya di daerah Panyalayan. Kali ini, sebuah truk yang membawa pakan ternak dari Medan, Sumatera Utara, mengalami remblong dan menghantam 9 kendaraan berupa 6 mobil dan 3 sepeda motor. Truk berhenti setelah menghantam pinggir jalan dan terguling. Truk ringsek dan lepas dari rangkanya. 3 pengendara motor tewas di tempat. 2 di antaranya adalah pasangan suami istri yang sedang berboncengan. Sementara itu, 9 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lalu lintas mengalami kemacetan lebih kurang 5 km, baik dari arah Bukit Tinggi maupun dari arah Padang Panjang. Karena permohonannya tak ditanggapi, warga Palak Tongsin, Ulakan, Padang Pariaman nekat menangkap buaya di Sungai Batang Ulakan. Caranya, buaya diumpan dengan seekor ayam hidup. Tak berapa lama, buaya pun muncul ke permukaan dan memakan umpan tersebut. Kesempatan itu langsung digunakan warga untuk menjeratnya. Buaya muara yang memiliki panjang 2,5 meter ini diikat warga beramai-ramai pada bagian mulut hingga ekornya. Buaya kemudian digotong ke halaman rumah warga terdekat. Menurut warga, masih ada 3 ekor buaya yang berkeliaran. Kehadiran buaya-buaya ini diduga akibat terganggunya habitat mereka oleh aktivitas manusia. Selama ini, warga Palak Tongsing dan sekitarnya resah dengan kehadiran 4 ekor buaya yang berjemur di pinggir sungai. Pasalnya, sungai tersebut juga tempat warga beraktivitas sebagai nelayan maupun penambang pasir. Tidak adanya perhatian pemerintah Sumatera Barat menjadi alasan utama Iwan Samurai, atlet binaraga andalan Sumatera Barat, hengkang ke Jawa Timur. Surat pengajuan pindah kontingen telah diajukannya sejak 5 April 2022 lalu dan baru dijawab oleh Koni Sumbar pekan lalu. Dengan kepindahan tersebut, Iwan Samurai tidak lagi mewakili Sumatera Barat pada PON Medan dan Aceh 2024 mendatang. Iwan Samurai selalu mendulang emas pada setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Mulai dari PON Riau, PON Jawa Barat, dan terakhir PON di Papua. Perjuangan atlet untuk meraih emas bukanlah perkara mudah karena butuh waktu, biaya, dan latihan yang keras. Setiap mengikuti PON, ia menggadaikan harta bendanya untuk membeli suplemen serta keperluan lainnya guna meraih prestasi untuk Sumatera Barat. Puluhan warga Jorong Pondok, Nagari Sasak bergotong royong membangun jembatan darurat. Pasalnya Rabu malam pekan lalu, penghubung Kampung Poros menuju Kampung Karambia Ampe ambles dihantam luapan Sungai Batang Kapa. Karena pemerintah kabupaten belum memperbaikinya, warga membangun jalan sementara dari kayu. Kini jalan itu telah bisa dilalui sepeda motor. Jalan ini sangat dibutuhkan warga. Selain untuk menuju kebun dan permukiman, jalan ini juga merupakan jalur evakuasi apabila terjadi tsunami. Jalan tersebut juga merupakan jalan via Kota Baru menuju objek wisata Pantai Sasak ataupun sebaliknya. Warga menuntut pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut secepatnya agar mobilitas masyarakat tak terganggu.
Warga Kota Padang digemparkan oleh kisah seorang siswi kelas 5 SD Negeri 14 Gurun Lawe, Kecamatan Lubuk Begalung, yang nyaris menjadi korban penculikan oleh orang tak dikenal saat menuju sekolahnya. Kasus yang menghebohkan ini diproses oleh polisi. Akhirnya terungkap bahwa cerita penculikan tersebut merupakan rekayasa semata yang sengaja dikarang karena takut dimarahi di sekolah karena terlambat. Tak hanya di Padang, hal yang sama juga terjadi di Solo. Selasa malam, keluarga pelapor mendatangi Mapolsek Gunung Talang untuk mengklarifikasi bahwa dugaan penculikan tersebut ternyata tidak benar. Sebelumnya, keluarga ini melapor ke polisi tentang upaya penculikan anaknya. Namun aparat tidak menemukan adanya bukti dan petunjuk yang mengarah kepada penculikan itu. Setelah memeriksa saksi-saksi di TKP dan rekaman kamera pengintai di sekitar TKP, laporan itu dibuat agar sang anak tidak dimarahi oleh ibunya lantaran tidak masuk sekolah. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan penculikan anak yang dikabarkan terjadi di Kota Padang dan Kota Solo adalah berita hoaks. Untuk itu, Jenderal Bintang 2 ini meminta masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang berkembang, kecuali diteliti lebih dahulu. Selain itu, orang tua juga diminta untuk lebih proaktif mengawasi anak-anaknya saat berada di luar rumah. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.